ternyata dijelaskan para ulama, healing salah satunya untuk perempuan juga itu adalah sedekah. Itu bisa healing, melegakan hati, ya kan, mendatangkan ketenangan bagi kita. Jadi memang ibu-ibu itu meskipun tidak kaya gitu, nggak perlu menunggu kaya, ibu-ibu itu butuh dengan bersedekah kayak gitu, insya Allah. Jadi bersedekah itu nggak mesti uang, ke siapa saja, berbuat baik ke orang, menunjukkan jalan ke orang. Misalnya ada yang bertanya, Bu, RT 27 di mana? Kita tunjukkan jalan, itu lebih berharga daripada harta yang keluarkan misalnya, tapi dengan diikuti ketidakikhlasan dan lain-lain gitu kan. Jadi banyak cara gitu ya untuk kita bisa healing. Ini Masya Allah, kita sekarang ini ya berada di era atau di zaman yang Rasulullah itu mengabarkan setiap tahun bertambah itu kondisi memang semakin buruk. Itu ada hadisnya. Jadi setiap tahun bertambah maka kondisi akan semakin buruk. Tapi bukan berarti kita juga akan buruk, enggak. Tetapi hal ini disampaikan untuk apa? Untuk kita bersiap, ya kan? Mempersiapkan mental meskipun kondisi buruk. Tapi kalau tadi kita memilih bahagia, bahagiakan ya. Nah, bahagia berarti banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan fenomena-fenomena yang terjadi, kita harus selalu ingat bahwa seluruh fenomena yang ada sekarang itu tanda-tanda sekarang kita di akhir zaman nih, ya kan? Yang terjadi di saudara kita di Palestina, ya. Kita soal Palestina kita jangan berhenti mendoakan. Kenapa? Itu kita mendoakan atau enggak itu adalah barometer atau ukuran, ya, tolak ukur keimanan kita sehat atau enggak. Sudah doakan belum saudara kita di Palestina sana? Ya, didoakan terus. Jadi jangan pernah putus. Berapa kali kita sholat sehari diselipkan doa kita. Karena itu ukuran tentang benar atau kuat atau tidaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soal akidah. Jadi bukan soal tren, tapi itu soal akidah. Kita itu mau merasa nggak sih penderitaan saudara kita, merasa sedih nggak sih dengan kesedihan mereka, merasa sakit nggak sih dengan rasa sakit yang mereka rasakan, gitu kan? Itu akidah. Kenapa? Itu hadis, ada hadisnya, gitu kan? Kita bersaudara karena Allah, saudara seiman, gitu kan? Itu ketentuannya seperti Masya Allah. Jadi memang ibu-ibu ini luar biasa, harus banyak-banyak berdoa, ya kan? Memang jangan dibilang doa ini adalah langkah terakhir, enggak. Doa itu termasuk ikhtiar. Dan juga tadi dibilang sudah mau Ramadan ini ya, kita sudah berada di bulan Rajab. Maka kita sebagai ibu ini banyak sekali kesibukan kita itu, ya kan? Kita yang paling sibuk tuh, ya kan? Ramadan datang, kita juga mau beramal, kita juga mau maksimal, meskipun dikatakan ya masaknya kita adalah ibadah, tapi kita tuh pengen juga gitu lah yang ibadahnya juga banyak, ya kan? Nah, maka kita persiapkan dari sekarang gitu ya, kita atur waktu kita lebih baik lagi. Termasuk saya sih gitu kan, saya juga ibu rumah tangga yang ya lihat sendiri kan gue. Saya dengan 4 anak-anak tentunya menjadi PR yang luar biasa untuk mengatur jadwal sebaik mungkin. Jadi langkah pertama mengatur jadwal yang baik, mengatur jadwal yang disusun gitu ya, yang rapi, itu termasuk dari persiapan kita, dan insya Allah itu berpahala gitu ya. Maka dari sekarang apa doa-doa kita? Yang pertama adalah doa kita dijauhkan dari api neraka. Kedua, jangan lupa kita dan keluarga tentunya ya. Jadi suksesnya ibu-ibu itu mendidik anak-anak bukan kalau melihat anak-anaknya sudah punya mobil atau sudah bisa membelikan mobil dan motor buat ibu-ibu, enggak. Tapi ibu-ibu dianggap berhasil mendidik anak kalau anaknya sudah bebas dari api neraka sampai sana. Jadi kalau misalnya ibu anaknya sudah besar nih sekarang, aduh saya gini ya, jangan patah semangat gitu ya. Belum terlambat. Kenapa? Karena batasnya sampai sana gitu, sampai kita semua itu selamat dari api neraka. Apa yang bisa membuat kita semua selamat dari api neraka? Saling mengingatkan dalam amal soleh. Kita ingatkan saudara kita, anak kita, suami kita dan sebagainya. Itu yang bisa membuat kita terus bersatu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam Al-Quran ada ayat ya yang mengatakan kenapa sih mereka dulu itu masuk neraka, gitu. Kira-kira seperti ini artinya.
dan ada ayat yang mengatakan padahal dulu itu mereka di dunia itu hidup dengan bahagia tapi masuk neraka gitu ya. Jadi ternyata memang PR kita